Oke coaches, ayo kita mulai sesi bedah materi hari ini. Gini, kita bakal ngerombak total cara kita mikirin intensitas latihan di lapangan. Sebagai pelatih kepala, saya pengen kita semua ada di frekuensi yang sama. Kita semua kan pasti pengen tim main dengan intensitas yang meledak-ledak, ya kan? Tapi jujur aja, kadang kita suka salah arah soal gimana cara benar-benar ngebangun intensitas itu dari sesi latihan harian kita. Coba deh, renungin pertanyaan ini dan buang jauh-jauh mentalitas jadul yang sering banget bikin kita terjebak. Apakah pemain yang kelihatan ngos-ngosan dan kelelahan itu artinya sesi latihan kita udah sukses? Jawabannya sama sekali enggak. Teriak-teriak dari pinggir lapangan terus nyuruh anak-anak lari sampai capek, itu bukan strategi yang benar, coaches. Percaya deh, begitu kita berhenti teriak, intensitas mereka bakal langsung drop. Bikin pemain capek secara fisik doang, itu justru makin ngejauhin mereka dari kondisi pertandingan yang sebenarnya. Nah, makanya kita masuk ke fase pertama kita nih. Kita harus mulai membongkar habis-habisan kesalahpahaman dan kebiasaan lama ini. Lanjut ke fase kedua. Di sini kita bakal mendefinisikan ulang permainan modern kita dengan fokus ke pilar-pilar inti dari intensitas itu sendiri. Kalau kita mau ngebangun intensitas level pertandingan, kita punya 3 pilar utama yang benar-benar nggak bisa dipisahin. Intensitas futsal yang sejati itu adalah gabungan dari repetisi sprint fisik yang eksplosif, kontrol teknik yang sempurna di bawah tekanan, dan yang paling penting, pengambilan keputusan kognitif secepat kilat di tengah situasi yang serba nggak pasti. Olahraga ini kan nuntut pemain kita buat sprint maksimal, berhenti, jalan dikit, terus tiba-tiba meledak lagi. Jadi kalau kita cuma nyuruh mereka jogging santai keliling lapangan selama 20 menit, ya itu cuma dapat keringat doang, bukan efisiensi permainan. Masuk ke fase ketiga, kita bakal ngebahas gimana cara kita bisa memanipulasi ruang dan pemain. Ini ibaratnya kotak perkakas rahasia kita sebagai pelatih. Coba bandingin dua skenario ini secara langsung, coaches. Gimana kalau kita ubah dimensi lapangan buat ngatur persis jenis beban yang diterima pemain? Gini, kalau kita pakai ruang sempit dengan sedikit pemain, misalnya main 2 lawan 2, nah ini benar-benar memaksimalkan kelelahan fisik. Pemain yang nggak pegang bola kan harus terus-terusan lari cari ruang. Tapi, coba kita taruh 4 lawan 4 di kota 20x20 yang sama. Beban fisiknya mungkin kerasa agak turun, tapi ruang yang sempit dan sesak itu bakal bikin intensitas kognitif mereka meroket tajam. Kecepatan mikir mereka benar-benar diperas, karena harus bikin keputusan instan di tengah kerumunan kawan dan lawan. Poin krusialnya di sini adalah kita harus melatih kontrol bola mereka di bawah tekanan psikologis yang super ketat. Caranya gimana? Bikin batasan waktu yang kaku buat mereka mengeksekusi suatu aksi. Misalnya, kasih waktu cuma sekian detik sebelum mereka harus nendang ke gawang. Ini secara instan bakal mempersempit jendela berpikir mereka. Tekanan ini bakal maksa otak mereka kerja sekeras ototnya, dan pastinya ngebentuk mental baja pas hari pertandingan nanti. Sekarang kita geser ke fase keempat. Kita ngomongin soal sistem skor dan cara memulai kembali permainan alias restart buat ngebakar semangat kompetitif anak-anak. Latihan yang ngebosenin tuh nggak bakal pernah bisa nyetak juara. Kalau Anda pengen pemain benar-benar fokus, terapin deh parameter kompetisi ini. Pemain kita tuh kan pada dasarnya punya ego dan ambisi yang gede banget buat menang, jadi kita harus jadiin itu senjata. Selalu wajibkan ada lawan, meskipun posisinya nggak seimbang kayak 3 lawan 2. Terus, pasang papan skor yang live, kasih poin ganda buat gol-gol spesifik atau buat asis taktis yang brilian. Dan yang nggak kalah penting, kasih reward atau hukuman yang nyata buat yang menang dan kalah. Dijamin mereka bakal tampil habis-habisan. Buat nerapin intensitas ini secepatnya mulai besok, lakuin 4 langkah ini buat ngilangin waktu kebuang dan ngelipat gandain ritme sesi latihan. Pertama, hapus total kebiasaan antri nunggu giliran. Kedua, potong tuh penjelasan taktik yang bertele-tele di tengah lapangan. Ketiga, buang jauh-jauh latihan analitis yang monoton dan minim kompetisi. Dan keempat, ini key game changer banget, pakai restart atau reinisiasi bola yang super kilat. Masuk ke fase kelima, kita bakal lihat penerapan praktisnya di lapangan lewat latihan oleada atau serangan bergelombang dengan fokus ke transisi yang secepat kilat. Lihat deh perbandingannya di sini. Kalau kita masih ngandalin kiper buat lari mungut bola yang keluar, ritme latihan pasti langsung melambat. Bek lawan jadi punya waktu buat mundur, napas, dan benerin posisi santai-santai. Tapi kalau bolanya udah kita siapin banyak-banyak di pinggir lapangan dan restartnya cepat, transisinya langsung seketika. Bener-bener 0 detik waktu berhenti. Ini maksa pemain buat langsung ngebenerin postur tubuh mereka saat transisi dari menyerang ke bertahan, atau sebaliknya, tanpa dikasih ampun buat istirahat. Transisi postur yang instan ini bener-bener bakal ngangkat intensitas latihan sampai setara sama tensi pertandingan asli. Tapi ya, dengan lonjakan intensitas yang masif ini, kita harus bahas fase ke-6, tanggung jawab kita buat memantau kelelahan pemain. Ini tugas penting kehati-hatian kita sebagai pelatih. Coba perhatiin betapa drastis perubahannya.
Dengan fast restart tadi, kita nyaris ngilangin total waktu recovery atau pemulihan di antara repetisi. Beban fisik dan mental anak-anak bakal meroket tajam karena mereka dipaksa ngegas di gigi 5 terus-terusan. Nah, kalau kita biarin ini kelamaan tanpa dikontrol, kualitas teknik mereka bakal hancur lebur dan risiko cedera bakal melonjak gila-gilaan. Makanya, buat ngejaga latihan ini tetap efektif dan aman, aturan emas kita adalah ini. Anda harus secara aktif ngurangin jumlah repetisi dan memangkas total durasi permainannya. Durasi yang lebih singkat tapi dikerjain dengan tenaga 100% itu jauh lebih berharga daripada latihan panjang tapi pemain udah terhuyung-huyung dan kehilangan sentuhan bola. Ingat coaches, kita nyari ketajaman kualitas, bukan ajang penyiksaan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif ini buat Anda bawa pas nyusun rencana nanti. Mengingat semua yang udah kita bedah barusan, mulai dari cara ngatur ruang, sistem skor yang bikin ambisius, sampai transisi kilat tanpa jeda, sesi latihan kayak gimana yang bakal Anda rancang buat tim kita besok pagi? Udah waktunya kita berhenti sekedar nyuruh anak-anak lari dan mulai ngebangun sesi yang benar-benar mencerminkan intensitas sejati di lapangan. Ayo kita siap-siap.